Om Swastiastu. Halo anak-anak, masih semangat buat belajar? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai sel Polta. Sel Polta itu merupakan KD 3.4. Kompetensi dasar yang harus kalian capai itu adalah yang pertama, menganalisis proses yang terjadi dalam sel Polta dan menjelaskan kegunaannya. Kemudian yang kedua, merancang sel Polta dengan menggunakan bahan di sekitar. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik mempunyai kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir kritis dan kreatif dalam menganalisis proses yang terjadi dalam sel Polta dan menjelaskan kegunaannya. Kreatif dan terampil mengkomunikasikan rancangan dan hasil sel Polta yang dibuat dari bahan di sekitar. Kita mulai dengan prinsip kerja sel Polta. Sel Polta adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Contoh rangkaian sel Polta itu dapat kalian amati, itu anoda berkutub negatif, itu yang digunakan adalah lempengan Zn. Kemudian katoda itu kutub positif, yang digunakan itu adalah lempengan Cu. Kemudian di anoda itu ada elektrolit yang mengandung Zn2+, di katoda ada elektrolit yang mengandung Cu2+. Kemudian ada jembatan garam yaitu Na2SO4, ada voltmeter untuk mengukur arus, kemudian ada kawat penghubung untuk mengalirkan arus yang dihasilkan. Adapun prinsip kerja sel Polta itu adalah anoda itu kutub negatif, tempat berlangsungnya reaksi oksidasi disingkat anoks. Katoda itu tempat berlangsungnya reaksi reduksi, itu disingkat kare. Anoda yang berupa Zn, lempengan Zn, itu akan mengalami reaksi reduksi, itu Zn padat itu larut menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Elektron dari anoda mengalir melalui kawat penghubung, kemudian ke voltmeter, itu diukur arusnya berapa dihasilkan, kemudian masuk ke katoda ditangkap oleh Cu2+. Maka Cu2+ akan mengalami reaksi reduksi. Cu2+ berupa larutan ditambah elektron menjadi Cu padatan. Di anoda, karena Zn larut terus menjadi Zn2+, akan terjadi kelebihan muatan plus, sedangkan di anoda Cu2+ itu terus mengendap menjadi Cu, maka akan terjadi kelebihan muatan negatif. Ketidakseimbangan muatan ini akan menyebabkan sel Polta berhenti bekerja. Supaya sel Polta tidak berhenti bekerja, maka dikasih jembatan garam sebagai penyeimbang muatan. Di anoda terjadi kelebihan muatan plus, maka jembatan garam akan mengalirkan muatan minus ke anoda. Sedangkan di katoda terjadi kelebihan muatan negatif, maka jembatan garam akan mengalirkan muatan plus ke katoda. Kita lanjut dengan notasi sel. Reaksi yang terjadi di katoda dengan anoda dapat kita tuliskan. Anoda itu Zn padat larut menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Kemudian di katoda larutan Cu2+ itu menangkap 2 elektron menjadi endapan Cu. Kita jumlahkan menjadi reaksi sel itu Zn padat ditambah larutan Cu2+ menjadi larutan Zn2+ ditambah Cu padat. Arus listrik yang dihasilkan atau E-selnya itu sebesar 1,10 volt. Susunan sel Polta pada gambar di atas dapat dinyatakan dengan notasi singkat yang disebut notasi sel, yaitu Zn padat
menjadi ZN2+ larutan dipisahkan jembatan garam, Cu2+ larutan menjadi Cu padat. Pada penulisan notasi sel, maka yang pertama ditulis itu adalah reaksi di anoda, dilanjutkan reaksi di katoda. Kita lanjut ke potensial sel. Potensial elektroda yang dibandingkan dengan elektroda hidrogen yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm disebut potensial elektroda standar atau endol. Unsur yang mempunyai endol reduksi lebih besar mengalami reaksi reduksi, dia akan ditempatkan di katoda. Sedangkan unsur yang mempunyai endol reduksi lebih kecil itu akan mengalami reaksi oksidasi, itu ditempatkan di anoda. Potensial elektroda tersebut mengacu pada reaksi reduksi elektroda sehingga disebut potensial reduksi standar, diberi lambang endol reduksi. Potensial sel volta dapat ditentukan melalui eksperimen dengan menggunakan voltmeter atau dihitung berdasarkan dengan potensial elektroda standar. Menurut Masterton Hartley 2011, besarnya endol sel dirumuskan endol sel itu sama dengan endol reduksi dikurangi endol oksidasi, atau endol sel sama dengan endol di katoda dikurangi endol di anoda. Kemudian deret volta. Unsur-unsur yang disusun berdasarkan urutan potensial elektroda standar membentuk deret yang dikenal sebagai deret kereaktifan logam atau deret volta. Deret volta itu terdiri dari Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Kalian dapat menghafalnya dengan metode jembatan keledai, yaitu membuatkan singkatan. Misalnya Li, liburan, Li, lihat, K, Bapak, Ba, Bapak, Ca, kaisar, dan seterusnya. Arti dari sel volta ini, kalau kita baca deret volta ini, itu adalah semakin ke kanan, itu semakin kurang reaktif enol, semakin positif kationnya merupakan oksidator kuat. Atau mudahnya, semakin ke kanan, maka zat itu semakin mudah mengalami reaksi reduksi. Kemudian semakin ke kiri, logam itu semakin reaktif, enolnya semakin negatif. Logamnya merupakan reduktor yang semakin kuat. Atau mudahnya, semakin ke kiri, zat itu semakin mudah mengalami reaksi oksidasi. Demikian materi kita mengenai sel volta. Silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut untuk mengetahui pemahaman kalian. Dapat kita simpulkan mengenai sel volta itu adalah yang pertama, reaksi redoks spontan dapat digunakan sebagai sumber listrik. Alat yang dapat mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik disebut sel volta atau sel galvani. Anoda adalah elektroda negatif dan merupakan tempat reaksi oksidasi. Katoda adalah elektroda positif dan merupakan tempat reaksi reduksi. Elektron mengalir dari anoda menuju katoda. Potensial sel volta itu dapat ditentukan melalui eksperimen dengan menggunakan voltmeter atau dihitung berdasarkan data potensial elektroda standar. Dirumuskan endol sel sama dengan endol reduksi dikurangi endol oksidasi. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.